Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara penyerahan kartu tanda pengenal pedagang kaki lima Kota Bandung. Baik, hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas KUKM dan Indah Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Emma Sumarna MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang sangat kami hormati Bapak Kapolres Tabes Kota Bandung beserta jajaran, yang kami hormati para pimpinan SKPD yang hadir pada pertemuan hari ini, dan juga para PKL Kota Bandung yang sudah hadir pada acara penyerahan kartu tanda pengenal pedagang kaki lima atau PKL di Kota Bandung, dan insya Allah nanti secara simbolik akan disampaikan oleh Pak Wali Kota Bandung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di pasal 17 mengamanatkan bahwa PKL penduduk Kota Bandung memiliki hak
untuk mendapatkan pertama kartu tanda pengenal PKL yang insya Allah akan kita lakukan hari ini. Kemudian yang kedua mendapatkan hak fasilitasi sarana prasarana pada saat semua sudah tertib melaksanakan apa yang menjadi hak kewajiban dan juga tidak melaksanakan apa yang menjadi larangan bagi PKL di Kota Bandung, dan juga perlindungan lebih lanjut karena mereka juga bagian daripada potensi dan pelaku ekonomi yang bisa menopang terhadap kesejahteraan warga masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Perda ini sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota nomor 888 tahun 2012, dan juga di dalam Perda sudah diamanatkan ada namanya Satgasus. Jadi sekarang penanganan pedagang kaki lima Kota Bandung sudah ditangani secara komprehensif oleh seluruh SKPD terkait, termasuk dengan para pembina seluruh unsur pimpinan Kota Bandung. Baik itu yang bertanggung jawab di bidang perencanaan dan penataan, itu ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda beserta unsur yang ada di dalamnya. Kemudian juga yang bertanggung jawab di bidang penataan, komandannya adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya beserta seluruh jajaran instansi yang masuk di dalam ruang lingkup penataan. Kemudian juga pembinaan, koordinatornya adalah Kepala Dinas UMKM dan Perindustrian Perdagangan, dalam hal ini saya sendiri beserta jajaran. Kemudian juga ada yang bertanggung jawab di bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum. Ini dikomandani oleh Satpol PP beserta unsur yang ada terkait di dalamnya. Jadi ini sudah demikian komprehensif untuk penanganan pedagang kaki lima di Kota Bandung. Nah, selanjutnya kegiatan hari ini, bahwa setelah kita lakukan proses pendataan Pak Wali Kota Bandung, dan ini tentunya kita melibatkan seluruh unsur kewilayahan, dalam hal ini Pak Camat dan didukung oleh jajaran yang ada di wilayah kerja kecamatan Pak Lurah, bahwa di Kota Bandung saat ini Pak Wali Kota sudah terdata ada 16.195 pedagang kaki lima. Dan menurut informasi ini masih dalam proses validasi, penduduk Kota Bandungnya mencapai 12.664. Nah, kemudian ditambah dengan data pedagang kaki lima yang ada di kawasan Gasibu yang sudah divalidasi, di mana kita kerjasama dengan jajaran Kodim, itu tercatat ada 3.443 pedagang kaki lima. Nah, sehingga sampai hari ini seluruh pedagang kaki lima yang ada di Kota Bandung, dari yang tadi saya sampaikan ditambah dengan yang ada dari Gasibu itu, jumlah secara keseluruhan ada 19.638. Nah, adapun mengenai masalah kartu tanda pengenal, baru kita distribusikan sebanyak 1.880. Jadi artinya memang masih ada PKL penduduk Kota Bandung. Kenapa belum kita fasilitasi? Karena sekarang masih berproses untuk melakukan pendaftaran di masing-masing wilayah kerja kecamatan. Adapun yang sudah hadir hari ini, yang kita undang ada 1.880, terbagi rinciannya adalah sebagai berikut. Ini baru di 22 kecamatan yang sudah mendapatkan kartu tanda pengenal. Pertama adalah Kecamatan Ujung Berung, sebanyak 304 kartu, yang dalam hal ini jelas ada 304 PKL. Kemudian Kecamatan Antapani sebanyak 120. Kemudian Kecamatan Arkamani sebanyak 12, ini baru sedikit. Kemudian Kecamatan Cibiru sebanyak 20. Kemudian Kecamatan Andir sebanyak 135. Kecamatan Batu Munggal sebanyak 106. Kemudian Kecamatan Geracondong sebanyak 214. Kemudian Kecamatan Cidadak baru 9. Jadi kami mengharapkan partisipasi aktif Pak Camat nanti untuk bisa terus mengakomodasi proses permohonan pelayanan kartu PKL di wilayah kerjanya. Kemudian di Kecamatan Cibenying Kidul sebanyak 14 kartu. Kemudian Kecamatan Sukajadi sebanyak 38. Kemudian Kecamatan Bandung Kulon sebanyak 10. Kecamatan Bandung Wetan sebanyak 99. Kemudian Kecamatan Lengkong sebanyak 274. Kemudian Kecamatan Astana Anyar sebanyak 326. Kemudian Kecamatan Bojonegoro Kidul sebanyak 29. Kemudian Kecamatan Buah Batu sebanyak 15. Kemudian Kecamatan Gedebage sebanyak 33. Kecamatan Rencasari sebanyak 12. Kecamatan Gregor sebanyak 48. Kemudian Kecamatan Babakan Ciparai sebanyak 28. Kecamatan Panjilekan sebanyak 25. Kemudian Kecamatan Bojong Lakalian sebanyak 9 kartu. Dan ini sudah kita bagikan tanggal 11 April bertempat di Kecamatan Ujung Berung. Kemudian tanggal 16 dan 17 April bertempat di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota Bandung, Jalan Wasukan Sana nomor 2 Bandung. Adapun kecamatan yang belum menyerahkan
para PKL untuk mendapatkan fasilitasi kartu adalah pertama Kecamatan Sukasari, kemudian kedua Kecamatan Coblong, kemudian ketiga Kecamatan Cibenying Kaler, kemudian keempat Kecamatan Cinambo, kemudian kelima Kecamatan Cicendo, kemudian keenam Kecamatan Sumur Bandung, kemudian ketujuh Kecamatan Mandala Jati, dan yang terakhir ke-8 adalah Kecamatan Bandung Kidul. Jadi masih ada, sedang berproses, ada kecamatan-kecamatan yang belum menyerahkan berapa jumlah PKL penduduk Kota Bandung yang berhak mendapatkan kartu tanda pengenal ini untuk nanti kita bisa tindak lanjuti, sehingga pertemuan hari ini bukan yang terakhir tentunya, sesuai dengan arahan Pak Wali Kota bahwa kita akan berkelanjutan. Minimal kita targetkan 2-3 kali ke depan ini semua PKL penduduk Kota Bandung sudah terfasilitasi dengan kartu, dan yang sudah memiliki kartu tentunya memiliki hak-hak sebagaimana yang sudah disampaikan atau tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Bapak Wali Kota yang kami hormati, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini, dan selanjutnya dengan segala kerendahan hati Pak Kapolres Tabes, Pak Kapolri Tabes berkenan untuk memberikan arahan, dan kepada Pak Wali Kota tentunya nanti dimohon dengan segala hormat untuk bisa menyerahkan secara simbolis dan juga sekaligus memberikan arahan secara umum. Sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kapolres Tabes Bandung, Bapak Kombes Pol Dr. Andes Marsudi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota Bandung, yang kami hormati seluruh SKPD jajaran Wali Kota Bandung, yang kami hormati untuk pejabat utama daripada Polrestabes Bandung, yang kami cintai dan kami banggakan seluruh PKL warga Kota Bandung. Tepuk tangan. Ini salah satu kepedulian daripada Bapak Wali Kota yang mengumpulkan warga Kota Bandung. Salah satunya untuk memberikan kesejahteraan, tapi tidak mengurangi daripada tertib yang ada kita jualan di pinggir jalan maupun di tempat-tempat tertentu. Ini salah satu kepedulian Bapak Wali Kota. Kita berikan aplaus, tepuk tangan semuanya. Yang kedua, bahwa PKL ini salah satunya tidak jauh dengan berhadapan dengan kepolisian. Ini salah satunya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kami sebagai Kapolres Tabes Bandung, yang mana kita bersama-sama bahwa kegiatan pemilu kemarin baru selesai, tadi malam sudah dikirim ke Jakarta. Ini berkat kerjasama Bapak Ibu sekalian dalam mensukseskan pemilu legislatif sehingga berjalan dengan lancar, aman, tertib kita semuanya. Yang berikutnya yang perlu kami sampaikan bahwa situasi dan kondisi wilayah Kota Bandung sampai saat ini alhamdulillah kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk Kota Bandung, untuk masyarakat secara keseluruhannya. Kita bersama-sama mengamankan bagaimana sistem pengamanan daripada Kota Bandung ini sehingga ada perubahan. Tekad keras Pak Wali Kota untuk membangun Kota Bandung ini menjadi Bandung juara dan bermartabat. Ini salah satu yang harus kita dukung, yang harus kita support untuk perubahan bagaimana Kota Bandung ini betul-betul seperti harapan kita semuanya. Dan perlu kami sampaikan bahwa Kota Bandung ini kami lama di sini, ya. Sebelum jadi Kapolres kami menjabat Kapolres Bandung Tengah, cukup lama dengan piku unik daripada Kota Bandung ini, seni kreatif yang semuanya ini betul-betul yang ada di
benar kita semuanya bagaimana kita untuk menciptakan untuk Bandung yang kondusif. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh PKL yang ada di Kota Bandung ini, mari kita bersama-sama untuk menjaga ketertiban di Kota Bandung. Yang mana Pak Wali Kota sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan dan membimbing Bapak Ibu sekalian untuk ditempatkan supaya tatanan Kota Bandung ini betul-betul indah, sejuk dan nyaman, dan tidak mengurangi daripada pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus dipedomani dan harus kita hayati bersama. Kita lihat kemacetan di mana-mana, semuanya adalah cikal bakal dari tatanan kota. Kita lihat bersama bahwa di BIP, termasuk di Kircon, Ahmad Yani, kita lihat karena apa? Kota Bandung ini didatangi oleh para wisata luar biasa. Baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri, ini adalah salah satu melihat bagaimana cermin Kota Bandung ini yang seperti sedia kala dan tidak mengurangi daripada kita semuanya yang menggunakan daripada wilayah Kota Bandung. Ini yang harus kita pedomani kita bersama. Oleh karena itu, dengan tekad keras Pak Wali Kota ini untuk menata kembali bagaimana sistem tatanan kota ini tidak mengurangi daripada pekerjaan Bapak Ibu semuanya dan bisa ditampung secara baik, secara nyaman oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau sekeleteran itu hal biasa, tapi semuanya itu harus kita pedomani kita bersama. Bagaimana kita membangun ini tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa tercapai. Oleh karena itu sinergitas kebersamaan peduli Bapak Ibu sekalian dalam menciptakan Kota Bandung ini bersama-sama. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan ego sektoral yang harus kita pedomani, tapi bagaimana kita bersama seluruh warga masyarakat Kota Bandung untuk menciptakan tatanan kota ini betul-betul indah, betul-betul nyaman. Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan beraktivitas kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini. Yang berikutnya yang ketiga, kami berharap dan berpesan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kita bersama-sama dengan aparat pemerintah, dengan Bapak Ibu sekalian untuk menciptakan kondisitas daripada Kota Bandung. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu bisa tercapai apabila tanpa bantuan Bapak sekalian. Ini salah satu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama untuk membangun Kota Bandung ini kota yang sejuk, nyaman, tentram, hawanya juga sejuk. Ini salah satu awali. Ada juga yang disampaikan kepada kita semuanya. Hawanya Kota Bandung ini betul-betul indah dan nyaman. Saya juga merasakan hal itu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, dengan adanya penyerahan kartu tanda pengenal PKL yang di hadapan kami adalah warga Kota Bandung, mari kita bersama-sama menciptakan Kota Bandung yang sejuk, nyaman, tentrem untuk menuju Bandung juara yang dan bermartabat. Saya kira itu yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini akan diserahkan secara simbolis kartu tanda pengenal pedagang kaki lima Kota Bandung kepada 20 kecamatan. Kami mohonkan untuk tampil ke depan. Dari Kecamatan Bandung Wetan, Ibu T, Kecamatan Sukajati, Bapak Handri, Kecamatan Cidadat, Bapak Didin, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Ibu Eis, Kecamatan Ujung Berung, Bapak Edi, Kecamatan Bandung Kulon, Bapak Udin, Kecamatan Andir, Ibu Dede, Kecamatan Batu Nunggal, Bapak Ariswanto, Kecamatan Aksana Anyar, Bapak Andi, Kecamatan Rego, Bapak Dede, Kecamatan Lengkong, Bapak Mas Odi, Kecamatan Panjurikan, Bapak Jaja, Kecamatan Antapani, Ibu Miming Taksi,
Kecamatan Ciansandong Bapak Dadang, Kecamatan Arcatanis Bapak Hendi, Kecamatan Babakan Ciparai Bapak Agus, Kecamatan Rancasari Bapak Dube, Kecamatan Bogor Bapak Asmaran, Kecamatan Gedebagin Bapak Sobir, dan Kecamatan Bojong Bapak Raka. Baik, hadirin yang kami hormati, dan acara penyerahan mohon berkenan oleh Bapak Wali Kota Bandung, mohon berkenan mendampingi Bapak Kapolres Bandung. Bapak beliau berkesempatan hadir untuk langsung memberikan kartu tanda pengenal pedagang kaki lima Kota Bandung yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini para PKL di Kota Bandung telah hadir dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Pak ditunjukin ke ide Pak, tapi ditunjukin ke Bapak. Nah gitu. Bapak ini cepat. Nah. Ya, Ibu Dede, gampang Ibu Dede. Belajar ya Pak. Manis. Ini naon tadi? Enggak barangnya apa? Dede, kaset. Mas Tony, Pak, ngaden Pak. ngalikan ke dia coba. Apa nih yang hadir? Siap. Pak Jaja. Ibu Min. Ibu Min dagang naon Bu Min? Mana ada? Tiga rocker ya pakai. Tidak bisa. Pakai nggak bisa. Nah ini. Oh iya, Bu. Bagus. Dagang naon bagus. Oh martabak. Pak Dude. Dagang naon bagus. Iya. Di mana? Oh masih dolar. Oh tinggal ikan kartunya. Tadi itu Pak. Wah, siap. Pak Nara. Siap. Dagang naon Pak Nara? Kaset. Oh kaset. Pak Sobir. Orang yang sabar. Dipasang Pak. Dia Pak Raka. Ya amin. Ya, ini saya. Penyerahan selesai. Oh, Mak. Dan selanjutnya mohon berkenan sambutan Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, kami persilakan dan kami persilakan kepada para penerima untuk dapat kembali ke tempat. Kami persilakan. Dan berikan tepuk tangan Bapak Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau saya teriak PKL, Bapak Ibu teriak tertib 3 kali. Setuju? Kalau teriak tertib, tangannya ke atas. Tertib. Kalau saya teriak Bandung, teriak sama juga 3 kali, tangannya ke atas, juara. Siap ya, Pak? Jangan ke samping, Pak. Ini terjadi pertumpahan. Siap ya? Tanda cinta saya kepada Bapak Ibu. PKL Bandung. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Kapolres Sabes, Pak Masudi. Pak Masudi ini, saya bukan karena di depan beliau, ini sosok polisi yang luar biasa, yang tidak ada duanya. Tepuk tangan untuk Pak Masudi. Kerjanya siang malam, ya bisa ada di jalanan jam 2, jam 3 pagi, subuhnya sudah beredar lagi. Minumnya
Apa Pak? Nah, minuman berenergi gitu ya. Pak Emang, Kepala Dinas KM Indah yang saya banggakan, dan Pak Ferdi juga, Ketua PP yang jajarannya mungkin sering banyak di lapangan, beserta jajaran, para camat-camat, para dinas, dan seluruh warga Kota Bandung, ya, para entrepreneur informal yang ada di sini. Saya terus terang hari ini sangat terharu, ya, bukan diada-ada, memang terharu karena ini momen bersejarah, ya. Bapak adalah kelompok pertama dalam sejarah Kota Bandung yang mendapatkan kartu PKL sebagai tanda resmi. Sebagai tanda resmi, Bapak-Bapak Ibulah yang akan saya bela, saya dahulukan kalau ada program-program pemberdayaan ekonomi. Ya. Tadi pagi saya juga bersama 2000-an PKL di Monumen Perjuangan Jawa Barat bersama Agin juga menyampaikan semangat bahwa pemerintah Kota Bandung pada dasarnya ingin kota ini nyaman, ingin kota ini sejahtera, tapi harus pakai aturan. Ya. Saya dipilih sebagai wali kota untuk membuat nyaman semua warga Bandung, dari anak kecil sampai orang tua, dari orang miskin sampai orang kaya, semuanya harus diatur. Tidak ada kepentingan apa-apa kecuali kotanya enakin lagi, betul? Oleh karena itu, ini program yang sangat serius kami siapkan. Jadi kenapa terharu? Karena lama persiapannya. Gimana bentuk kartunya, kumaha lamun dipalsukeun, kumaha lamun ini, banyak ceritanya. Sampai akhirnya pendaftaran, saya terima kasih kepada camat-camat yang hadir di sini yang sudah memverifikasi baru 1.800 dari 12.000-an yang rencananya kita akan berikan kartu. Jadi saya minta Bapak Ibu mulai hari ini kalau dagang dengan bangga pasang kartu PKL. Setuju ya? Karena Bapak Ibu adalah orang-orang istimewa. Jadi kalau saya nanti ada di jalanan bersama Pak Masudi, saya ingin bertemu dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dahulu, karena saya berharap Bandung lebih baik juga oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang punya kartu ini. Setuju ya? Pak, kalau sudah pakai kartu, di dalam kartu itu tercermin hak dan tanggung jawab. Ya. Saya ingin PKL yang sudah diberi kartu adalah pelopor kebersihan. Minimal di tempat dagangannya harus ada tempat sampah. Setuju ya? Minimal untuk diri sendiri. Saya omat bagi-bagi tugas. Saya akan cari cara supaya Bapak Ibu sejahtera bermartabat, tapi Bapak Ibu bantu pemerintah Kota Bandung gigih jaga ketertiban dan kebersihan. Siapkan keresek atau tempat sampah, sehingga kalau ada petugas sampah dari kami, nggak usah sapu-sapu lagi, itu butuh sekian menit. Tapi kalau tinggal ambil tempat keresek-keresek sampah, itu hitungannya hanya 5 detik. Tapi lamun buratak, balatak, dia butuh waktu, Pak. Baru satu di jongkok Bapak. Kalikan ribuan jongkok kan hitungannya jadi lama. Itu yang membuat Bandung tidak bersih-bersih. Jadi jangan, kan nanti juga ada petugas kebersihan, sayurannya, minyaknya, plastik, bungkusnya. Kalau satu nggak ada masalah, kalikan 12.000. Kalikan 16.000, nah itu kenapa Bandungnya kita bersih-bersih. Jadi saya di pagi ini minta komitmen ke seluruh yang hadir di sini harus punya tempat sampah. Siap ya? Nanti akan saya cek. Karena yang pakai kartu itulah berarti yang sudah diberi penataran, diberi
pengetahuan tentang kebersihan. Satu ya. Kedua, kalau bisa diikuti 5 sunat, tapi kalau bisa berpahala, itulah istilahnya. Kota Bandung PKL-nya ini akan pakai baju yang warnanya seragam, ya. Jadi minggu ini kalau dagang, kalau bisa bajunya warna biru, ya. Minggu lalu warna putih kita eksperimen. Lamunnya taat kepimpinan, minggu pertama warna putih, minggu kedua warna biru, minggu ketiga warna merah, minggu keempat warna hitam, itu aja. Ya. Nah minggu ini minggu biru, siap ya? Jadi perbanyak baju putih, biru, merah, hitam. Saya minta ketaatannya mulai hari Senin, kalau saya jalan-jalan, semua bajunya merah. Bukan warna partai ya, gak warna makan sakit begitu nah. Nanti minggu berikutnya per hari Senin baju hitam dengan ini. Kalau saya lihat itu terjadi, saya bahagia. Berarti warga Bandung PKL mah taat dan kreatif dan kompak. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Ya, setuju ya? Yang berikutnya, kami tidak mau lagi ada PKL yang KTP-nya Bandung terkena jeratan rentenir. Ya. Coba yang punya pinjaman ke rentenir atau BLT ajukan tangan. Jangan malu-malu, saya pengen tahu aja. Ya, cukup. Jadi Bapak Ibu lihat, tolong bentar. Urutan konsepnya begini. Bapak Ibu taat aturan dengan kartu PKL. Setelah beres, kami menyiapkan program kredit yang bunganya serendah-rendahnya, kalau bisa mah tidak ada bunga ya. Oleh DPR lagi disiapkan, ya. Saya tidak mau lagi dalam masa kepemimpinan kami ada pedagang kaki lima masih terjerat rentenir yang bunganya gila-gilaan. Ya, tapi ingat, kalau diberi kredit harus amanah. Sekarang sistem perkreditan yang mikrokredit, entah kenapa masih ngasih kreditnya hanya ke ibu-ibu. Ya, bapak-bapaknya sekarang diberi kredit. Karena menurut penelitian, ibu-ibu lebih taat bayar pinjaman. Batur, 5 batur akan kita ubah. Ini bukan saya, itu sistem sekarang. Hasil penelitian, kalau kredit diberikan ke bapak-bapak, suka dipakai kawin lagi. Saya yakin yang hadir di sini mah tidak akan begitu. Karena ngurus satu istri aja repot, apalagi 2 ya. Jadi kami ya, dari Pak Ema dengan BPR sedang kerja keras Pak tiap hari mengumpulkan uangnya, sistemnya, gimana caranya Bapak hidupnya dipermudah, ya. Jadi saya yakin karena yang terjerat rentenir pasti bayarannya juga lancar, ya, dalam artian sistemnya harian ya. Nanti kita akan matching, disamakan kecepatannya dan Bapak Ibu nggak usah datang ke kantor BPR. Nanti petugas BPR yang mendatangi Bapak Ibu. Ya. Sekarang pelayanan Kota Bandung akan istilahnya jemput bola. Bapak segala urusan di masa depan bukan Bapak yang ke kantor, udah lewat nanti zamannya. Sedang disiapkan nanti pelayanan kami yang mendatangi bapak-bapak dan ibu-ibu. Contoh ya, tolong diapresiasi.
mulai tahun ini di Kota Bandung akte kelahiran bisa diterbitkan di rumah sakit bersalin. Jadi brojol bayinya oleh rumah sakit nanti dengan koordinasi dengan Disdukcapil dapat akte kelahiran. Jadi bapak ibu yang atau anak-anaknya nanti kalau punya anak jangan pulang dulu baru 2 tahun, baru 3 tahun, baru daftar. Nah, kita jemput bola. Lahir di situ langsung dikasih seperti itu. Nah, sistem pelayanan ini akan kita lakukan. Setuju ya? Jangan tadi itu aja. Semua kami akan perjuangkan asal Bapak mau tertib, Bapak Ibu mau tertib, Bapak Ibu mau bersih. Setuju ya? Ketiga, kami dalam 3 tahun ini akan memperbanyak pasar-pasar. Ya, berdagang yang betul itu bukan di jalan pada dasarnya, tapi di. Saya yakin dalam hati Bapak Ibu ingin hidupnya lebih bermartabat, usahanya tenang. Betul kan? Anak-anak cucunya juga hidupnya lebih baik dari kita. Kita kerja keras kan buat anak cucu kita, ya. Nah, oleh karena itu, kalau tidak halangan 2 bulan lagi kita akan groundbreaking pasar Sarijadi, ya. Akan lanjut dengan pasar Citra dan seluruh pasar-pasar di Kota Bandung. Dan akan didahulukan kalau ada pendaftaran untuk pedagang adalah mereka-mereka yang punya kartu PKL. Jadi saya minta sekarang mah zamannya canggih. Semua bapak yang di sini nomor HP-nya harus ada di kami. Jadi kalau nanti kami promosi, informasi dari Pak Ema nanti masuk ke seluruh HP Bapak Ibu, ya. Jadi bagi yang belum menyerahkan nomor HP-nya, tolong koordinasikan. Kami ingin ada satu sistem. Kalau kata Pak Wali, Bapak Ibu minggu ini minggu baju biru, nah semua baca SMS gitu. Siap ya, jangan sudah canggih. Siapa Bapak Ibu yang punya Facebook? Tuh. Oke, berarti SMS masih dominan, ya. Paham ya Bu? Jadi saya nanti mimpinya sebagai wali kota, pembukaan pasar suci, nanti pedagang-pedagang itu semua masuk ke situ, kita mudahkan urusannya, kredit dan sebagainya. Ada 40-an pasar, semua bergerak. Saya ingin 5 tahun lagi tidak bertemu Bapak Ibu di jalan. Saya mimpinya begitu. Saya ingin 5 tahun lagi di akhir kepemimpinan saya ketemu bapak-bapak sedang jaya jualan di pasar dengan turis-turis dari Malaysia, dari mana. Saya ingin dengar anak-anaknya sekolah di ITB, di Unpad, di mana, dan itu mimpi bersama, ya. Tapi sebelum itu hadir, karena butuh waktu, minimal sekarang taat pada Pak Camatnya. Kalau diminta aturan, ya, geser-geser. Saya sempat sedih, ada seorang kakek-kakek, bapak-bapak meninggal dunia di ambulan gara-gara macet di Gazibu. Ambulannya nggak bisa gerak oleh pedagang-pedagang PKL yang merangsek ke jalan, tidak mau diangkut. Itu yang kata Agim, buat apa mendapatkan rezeki tapi menzolimi, banyak uang tapi tidak berkah. Seperti para koruptor kan ya, uangnya banyak, berlimpah, mobilnya mewah, tapi hidupnya tidak berkah, gelisah. Kita mah yang lurus-lurus aja, ya. Hidup mah secukupnya aja. Nah, oleh karena itu, doakan agar kami dan jajaran bisa mewujudkan membangun pasar-pasar yang bukan mall, ya, membangun pasar-pasar tradisional yang akan saya persembahkan buat warga Bandung, pedagang Bandung yang berKTP Bandung. Saya tidak mau mendengar lagi seperti ada di pasar di daerah Gede Bage, ternyata dominasinya bukan orang Bandung berKTP Bandung. Kita harus menjadi tuan rumah di kota sendiri. Orang Bandung harus menjadi yang paling sejahtera, paling makmur,
setelah orang Bandung beres, baru KTP-KTP yang dari kota lain silahkan ikut menikmati kue pembangunan karena ini terbuka. Ya. Tapi yang didahulukan adalah Bapak Ibu. Karena pajak Bapak Ibu itu dan warga Bandung akan dikembalikan ke warga Bandung. 3 bulan dari sekarang, tidak boleh ada usaha di kota Bandung yang tidak terdaftar. Ya, jadi saya minta kalau yang ini saya yakin sudah ya. Tapi tolong sampaikan dalam waktu 3 bulan kita ada program pendaftaran perizinan usaha. Tidak boleh lagi setelah 3 bulan ada yang mendapatkan ekonomi di Bandung tidak terdaftar. Kalau setelah 3 bulan diberi waktu tidak mendaftar, hapunten, mohon maaf, waktu sudah diberikan, kita akan melakukan penertiban. Ya. Jadi di kota ini ketegasan, ketertiban juga penting. Tanpa itu, kalau sewang-sewangan, kota ini tidak akan jadi lebih baik. Saya kira itu poin-poin yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan selamat di momen bersejarah ini kepada orang-orang istimewa ini. Yang kedua, saya ingin berharap Bapak Ibu menjadi pelopor teladan, minimal dimulai dari kebersihan, dan tolong bisiki teman di kiri, teman di kanan yang lupa mengurus kebersihan. Ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya, surat Al-Asr. Jadi saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Kalau semua melakukan, saya yakin Bandung bersih, gitu ya. Yang ketiganya tadi program kredit siap-siap, nanti daftarkan. Kemudian program pasar juga doakan, kami sedang kerja keras membangun itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai tanda cinta saya kepada warga Bandung yang diwakili oleh 1.800-an pemegang kartu PKL. Sekali lagi, kalau saya teriak PKL, Bapak Ibu teriak tertib 3 kali, dan saya teriak Bandung, Bapak Ibu teriak juara. Tapi sekarang mah beda gaya, silakan berdiri sedikit biar semangat. Nah, para pejabat juga ikutan biar semangat. Siap ya? PKL, tertib, tertib, tertib. Kurang keras. PKL. Bandung. Bandung. Persib. Persib juga juara ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Ibu dan Bapak untuk dapat duduk kembali. Baik, dengan demikian seluruh rangkaian acara pada kesempatan yang berbahagia ini secara resmi telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita ciptakan Bandung bersih, Bandung bersih, dan Bandung juara. Demikian kami dari dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan. Ya, tadi itu. Enggak dotok dulu dengan Pak Emma ngiringan. Ya gimana? Ada sekitar 1.800-an kartu PKL yang diberikan di 20 kecamatan ya, dari target 12.000 pendataan 20.600-an PKL yang ber-KTP Bandung ya. Kenapa yang ber-KTP Bandung ini didahulukan? Ya karena kalau ada program-program tadi seperti kredit yang untuk melawan rentenir, kios-kios di pasar yang akan kita bangun, kita akan mendahulukan pemberian semua program fasilitasnya kepada warga Bandung. Kalau masih ada sisa, ada ruang-ruang yang memungkinkan, baru insya Allah kita berikan kepada mereka-mereka yang KTP-nya non-Bandung. Saya juga terima
terima kasih ke Pak Kapolres Tabes yang selalu mendukung program kegiatan penataan PKL juga. Ini menunjukkan kami bekerja ya, juga dengan segala upaya dan segala keterbatasan. Ya tadi, kalau saya buka ada program kredit kan saya ngasih ke siapa? Nah, kita akan dahulukan mereka. Ada pembukaan kios-kios di pasar yang baru, yang bagus, yang murah, itu kan ke siapa? Kita serahkan didahulukan ke mereka yang punya KTP. Dan yang zona merah tetap nggak boleh, nggak ada hubungan sama zona-zona. Justru yang sudah diberi KTP ini sudah menandatangani pernyataan tidak akan berdagang di zona merah dan lain sebagainya. Iya. Jadi Yang peraturan dapat kartu ini memang yang tidak berjualan di zona merah. ya, jadi yang mereka yang mau taat aturan. Dan kewajibannya gimana Pak? Tadi kewajibannya saya minta 2, tertib dan bersih. Jadi wartawan bantu juga liput PKL yang menyediakan tempat sampah sebagai bagian dari komitmen moralnya. Dan sedikit ada tema warna baju aja, ini mah kebudayaan aja ya. Begini Jadi Pak, minggu ini pertemuan di balai kota maupun di sini kok tidak ada dikasih waktu untuk saling tanya jawab atau gimana Pak? Ya kalau waktu format seperti ini agak repot Pak. Nanti diatur oleh Pak Ema di ruangan yang lebih. Karena harus dengan perwakilan, kalau semuanya dalam format begitu agak. Tapi nanti aspirasinya kita tahu. Jadi kalau sekarang berapa tanya jawab lah Pak. Jadi keluar PKL gimana? Pak, dari 1.600 ini akan direalisasikan kemana Pak? Terutama Pak. Kenapa? Kemana Pak PKL ini? Oh belum. Oh nggak ada, jadi ini baru step pertama pendataan, pendaftaran dan pemberian kartu. Lokasi berjualan di zona kuning hijau di lokasi yang sekarang masing-masing. Contohnya Astana Anyar, hari ini Jumat bebas PKL ya, jadi itu bagian kreativitas dari camat untuk minimal 1 hari jalannya lebih luas. Jadi poinnya adalah program-program ini akan terus sampai nanti ketemu sebuah titik di mana ya makanya sama-sama komprominya membuat kemaslahatan bagi semua pihak. Jalur apa itu sebetulnya? Nanti ke Pak Ema Bu detailnya, ada kriterianya merah itu apa, kuning apa, hijau apa Bu ya. Pak gimana memungkinkan Pak kalau setiap hari Jumat libur semua Pak PKL? Ya hari secara teori mah mungkin aja, tapi kalau urusan dengan manusia ya isunya komunikasi, jadi untuk mencapai ke titik kesepakatan pasti panjang dan selalu ada yang membandel seperti yang BIP juga. Pak, bagaimana kartu ini bisa menghindarkan dari rentenir kayak tadi? Ya, saya lagi dengan Pak Ema menyiapkan kredit-kredit yang bunganya murah tanpa agunan ya, cukup dengan lapaknya saja untuk dapat kredit seperti itu. Pokoknya apa yang didapat dari rentenir kita akan kasih, bedanya kita tidak mencekik gitu ya, dan kita kan pemerintah justru harus mendukung mereka maju. Besarannya berapa? Rata-rata 2, 3 sampai 5 jutaan lah segitu. Kalau Ya. pembangunan pasar Pak? Mulai minggu gimana Pak? Gasibu harusnya minggu ini sudah mulai sebagian besar digerakkan ke sana karena penomorannya selesai kemarin, baru selesai kemarin. Tadi juga dengan Pak Dandi, saya undang Agim tadi supaya berceramah tentang rezeki yang barokahnya. Sudah sering menzalimi. Saya kira mohon diapresiasi arahnya sih ke arah sudah mungkin begitu. Pak untuk pasar ini Pak. Nama masuk ke Cimahi, Cimindi Pak. Nah itu maksudnya kecamatan. Oh yang itu, ya satu-satu. Ini Pak, sedang didesain. Dua heula. Pak, pembangunan pasar Pak? Nanti sama Pak Ema ya. Pak Ema nanti di follow up oleh Pembangunan pasar itu mulai kapan Pak yang baru Pak? kita dahulukan dulu Sari Jadi yang DED-nya paling siap. Nanti bisa tanya ke Parinal, tapi janji Parinal kurang lebih bulan Juni kita groundbreaking. Nanti wartawan pasti diundang. Dan desainnya keren menurut saya, arsitek yang dipilihnya juga arsitek terbaik ya. Namanya Pak Andra Matin, bisa dicek di Google. Kami ingin membuktikan pasar tradisional tuh keren, gaul, tidak mahal dan membuat menyenangkan. Temanya apa Pak? Temanya arsitektur tropis. Jadi arsitektur tropis itu tidak pakai AC, ada ruang hijau di tengah pasar, ada tempat nongkrong juga. Jadi pasarnya nggak hanya jualan tapi ada tempat nongkrong. Jadi kalau ternyata dan ada futsal di situ. Jadi pasar itu di masa depan segala fungsi dicampur.
Nah di situ bisa jadi inovasinya ada futsal, ada kos-kosan mahasiswa. Jadi ada kos-kosan di dalam pasar. Habis berapa Pak? Total berapa? Wifi mah pasti. Total berapa itu? Ada berapa pasar Pak nanti Pak? Oh, kita ada mendekati 40-an, termasuk yang pasar-pasar pribadi juga kita bantu. Tahun ini Pak? Nah, jangka menengah, jangka panjang. Ya, sip. Anu Pak. Pak Masudi. Pak pengen salaman. Mangga hatur nuhun. Makasih. Iya. Nanti kita ketemu lagi. Kalau kelanjutan proses segera direalisasikan. Ya, kalau dari ini teh hiji-hijinya memang kita cepeng sih. Tapi intinya tidak ada lagi istilah lokalisasi, kan udah ditutup dulu. Kalau ada kegiatan-kegiatan ilegal di luar itu tentunya itu jadi perhatian kita. Seperti yang dulu saya sampaikan, programnya ada dua, satu RTH, dua pasar. Nah, pasarnya itu ada konsep namanya pasar emas. Sedang ngobrol dengan investor kelas dunia, tapi kantornya itu ada di Bale Endah, ya. Supaya dia yang menjadi membuka pasarnya sehingga kita hanya mengatur regulasi. Pasar emas gimana maksudnya Pak, jualan emas gitu? Ya, jadi harus ada pekerjaan ekonomi kan untuk orang yang tinggal di sana. Jadi saya lagi ngobrol dengan investor itu, gabungan anak tanah Pemkot dengan tanah yang mungkin dia bebaskan dibangun. Definisi pasar itu jangan membayarkan gede kayak bisa jalanan yang koridor gitu ya, tapi isinya. Jadi konsepnya itu. Tapi aspirasinya diperhatikan terus, dari dulu dipikirin terus. Mempekerjakan warga maksudnya? Ya, dengan mempekerjakan. Kalau tanpa solusi ekonomi kita khawatir balik lagi. Kemungkinan lahan yang dibelinya yang mana Pak? Yang dari yang Pemkot punya, kan udah dibeli. Lama itu? Ya 20 ya, rumah titik. Pas selama itu belum berjalan, sekarang proses jual beli masih terjadi. Tindakannya seperti apa? Ya kalau itu mah rutin Pol PP aja malam-malam. Kalau kita buka Twitternya Dinsos ya, bisa dicek bahwa penjangkauan kalau istilah Dinsos itu dilakukan hampir per 2 hari sekali, termasuk kebanyakan PSK juga sampai ada Pak Kelly ya. Tapi intinya penertiban termasuk PSK itu sering kok tiap minggu. Luas lahannya berapa yang Bisa adanya aja. Pasar nggak harus pakai teori ukuran. Gitu. Ya, hatur nuhun ya. Senang. Sekarang kemana? Kenapa? Kan? Iya. Kamu kabur. Kota Bandung, PKL penduduk Kota Bandung, tapi yang berjualan tidak di zona merah. Artinya yang tidak memaksakan melanggar, gitu kan. Nah ini mereka sekarang berpikir, kalau yang di zona merah mungkin mereka tidak mau kan, dan tidak akan kita berikan. Dan langkah kita jelas penertiban, tidak ada alternatif lain. PKL-nya ada 19.647 tadi. Ini dengan yang kawasan Gasibu ya. Karena Gasibu itu sudah 3.443. Ya, kemudian yang ini ada 16.000 sekian, totalnya 19.647. Nah, jadi ini ada juga yang bukan penduduk Kota Bandungnya, baru tercatat 3.648 tadi yang ada di kita. Dan itu tidak punya hak untuk mendapatkan kartu. Dia boleh berjualan, walaupun di pasal 17 sebetulnya PKL yang tidak punya kartu tanda pengenal tidak diperbolehkan berjualan di Kota Bandung. Itu bahasa Perda ya, dan tentunya itu yang harus kita jaga, harus kita konsisten melaksanakan itu. Tahap pertama ini berapa kartu pengenalan? Baru 1.880. Iya, dan ini pertemuan semacam ini saya tadi katakan mungkin perkirakan oleh kita mungkin 2-3 kali lagi. Karena setelah nanti semua final, nanti kita distribusikan, ya kesepakatan menjadi kesepakatan secara keseluruhan. Ya inilah yang diharapkan nanti tertib awal lah. Tadi ada arahan Pak Wali Kota dengan apa, warna pakaian dan lain sebagainya. Dan memang kita sekarang lagi merancang skim kredit dengan pihak BPR. Yang kemarin sudah kita rapat. Sekarang memang ada namanya program Melati. Ya Melati itu di BPR, tapi itu masih lebih fokus kepada kelompok wanita. Nah sedangkan PKL kan tidak mengenal gender. Ya berarti kita nanti pikirkan bunganya kemarin itu dihitung-hitung mungkin perkiraan 1,25%. Tapi kita pun minta kalau bisa lebih direndahkan lagi. Ini sekarang BPR sedang berhitung. Bisa tanpa bunga mungkin bisa. Nah nanti BPR yang lebih paham ya, karena secara teknis perbankan kan bukan di kita. BPR juga jangan sampai melanggar aspek kehati-hatian dan ketentuan aturan usaha perbankan. Berapa tadi jumlah PKL? 19.647. Itu sudah termasuk kawasan Gasibu ya.
yang jumlahnya 343 setelah divalidasi akhir oleh pihak Kodim. Termasuk Gasibu. Termasuk Gasibu. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi data-data macam-macam lagi. Ya. Gasibu berapa tadi Pak? Sekota Bandung itu, Sekota Bandung. 3.600. 3.443 yang sudah divalidasi pihak Kodim. 3.443. Jadi angkanya 3443. Gitu kan? Nah, walaupun kemarin setelah diplotting hanya 2.513. Nah, berarti kan masih ada sisa nih 930 gimana? Inginnya itu dieliminasi atas dasar kesadaran. Nah, tapi kita mendengarkan saja dulu. Sekarang kan sedang berproses nih di Monju. Ya, yang mudah-mudahan semua bisa memahami itu, bisa menerima. Karena kalau overload, ya gimana tempatnya cuma segitu, gitu kan. Nah, makanya kami pun mohon, ya hari ini diundi. Idealnya hari ini selesai diundi. Idealnya lagi, hari Minggu itu sudah menempati tempat sesuai dengan nomor masing-masing. Idealnya, ya. Jadi besok udah ada nomornya gitu Pak? Sekarang kan mereka dapat nomor. Sekarang kan lagi diundi nomor untuk yang memperebutkan 2.513 lapak yang sudah dibuat oleh pihak di Starchip. Pak, berarti sekarang ini yang dari validasi ini udah ketahuan ini jualan apa gitu. Pengundinya bisa dengan itu. Kita sudah ada by name, by address, by commodity sudah ada. Nanti pengundinya bisa dengan itu ya. Iya, nanti di Monju pun kan konsep idealnya nanti kan by name, by commodity dikelompokkan itu. Ya mungkin sistem warna yang nanti akan lebih ini konsepnya. Mudah-mudahan konsep ini idealnya seperti itu, bisa terrealisasi ya tergantung sikap dan partisipasi PKL-nya. Kalau dia ingin membandel terus, Pak Wali Kota pada saat apel, kalau mereka pada akhirnya tidak mau tertib, ya akhirnya ini konsep bubar. Akhirnya mereka semua pasti kena larangan akhirnya. Nah, mudah-mudahan saya percaya mereka masih punya komitmen, apalagi ini kepentingan mereka juga. Tapi boleh berdagang, tapi ikuti aturan main yang ada. Gitu. Semua harus berjalan tertib, tidak boleh membuat aturan masing-masing. Ya. Jadi yang baru punya kartu itu 1.880 Pak? 80. 19.000 total PKR yang ada di Bandung. 19.647 tadi ya, kalau tidak salah saya menyebutkan. Pak, yang ini tadi sekarang perumusan untuk kredit, bantuan kredit gitu. Ini Kredit sampai sedang mana? diproses, kami dengan BPR. Kemarin sudah rapat, sudah muncul angka misalnya 1,25%. Saya masih tolong Pak Dirut PD BPR berhitung lagi, karena kita ingin lebih murah lagi, gitu kan. Kalau bebas bunga tidak mungkin, namanya juga lembaga perbankan kan. Tapi ya tentunya harus ini kan ada istilahnya kehususan bagaimana kita memberikan perlindungan sebagaimana amanat di dalam Perda. Haknya itu kan mendapatkan kartu, mendapatkan pembinaan dan juga perlindungan. Nah, ini yang terus ingin secara komprehensif kita lakukan. Tapi kan tentunya semua bertahap. Ya. Paling besar berapa kreditnya Pak? Belum. Kita masih digodok ya. Perda apa Pak? Perda PKL kan itu dibaca di pasal 17 itu ada apa yang menjadi hak mereka. Tapi ingat, di balik hak itu ada juga kewajiban mereka, jaga ketertiban, kebersihan. Kemudian jualannya tidak boleh permanen, artinya harus mobile ya, menjual komoditi yang diperbolehkan, misalnya dagang dagang anjing, binatang nggak boleh itu, jangan memaksakan alasan apapun juga itu tidak boleh. Kemudian ada larangan juga, dilarang berjualan di tempat yang memang dilarang. Nah itu mereka jangan bedegong, gitu ya. Pak, jaminan untuk program ini supaya tidak jadi sekedar Seremoni. Begini, kita harapkan ini kan kami leading sektor. Tapi pada saat ini semua bisa ajak dan konsisten, unsur kewilayahan, makanya tadi semua hadir harus ikut. Karena camat pada hakikatnya dan lurah itu adalah Satgasus. Ya, jadi Satgasus itu tidak identik dengan Dinas KUKM Indak dan Polpeh. Ya, jadi Satgasus itu seluruh. Makanya tadi saya sampaikan mana yang bertanggung jawab di perencanaan, mana yang di penataan, mana yang di pembinaan, mana yang di wasda dan penegakan hukum, dan camat semua ada di bidang itu. Jadi camat itu bukan hanya penonton. Ya, tapi pembinaan kan mereka yang tahu di wilayah kerjanya gitu kan. Ini kan kumulatif tingkat kota, tapi kalau sudah parsial per wilayah ya camat yang bertanggung jawab. Gitu. Oke ya. Masih ada. Ini tadi wawancara dengan PKL ini ternyata masalah utama ini pungutan, oke lah mereka maklum. Nah, Tapi ini Pak, kita pun menghimbau karena ini sudah masuk penataan, pembinaan, pemerintah bertanggung jawab. Siapapun juga jangan ada yang memancing ikan di air keruh. Jangan ada yang memanfaatkan, dan saya harapkan PKL jangan mau diperlakukan begitu. Bila perlu laporkan siapa yang melakukan pungutan liar itu.
Ya, tadi kan kita dengarkan Pak Kapolwil juga berbicara dan beliau saya yakin akan membackup apabila ada hal yang di luar daripada aturan, ada orang yang terancam dan sebagainya. Tidak boleh. Kota ini kota merdeka ya, masyarakatnya juga harus merdeka. Tadi selain itu Pak lebih gawat nih soal rentenir Pak, ini ternyata banyak juga PKL yang bermasalah dengan Ya. Jadi gini kan masyarakat itu kan inginnya mudahnya dan mereka memberikan kemudahan itu. Dan kita pun sedang terus melakukan perlawanan ini. Contoh misalnya dalam undang-undang sekarang, koperasi jangan jadilah koperasi. Jangan menjadi orang yang memanfaatkan seolah-olah lembaga koperasi dengan cara berkode koperasi. Makanya sekarang kalau simpan pinjam itu tidak boleh memberikan pinjaman kepada non anggota. Semua harus diberikan kepada anggota. Ya di dalam undang-undang itu ya. Nah, supaya apa? Supaya mereka tidak merambah kemana-mana. Mereka hanya melayani kepentingan jangka pendek untuk kepentingan kesejahteraan anggota. Simpan pinjam dan itu yang biasa dimanfaatkan. Dan kami pun sekarang sedang membentuk, namanya belum ada, tetapi kita akan merangkul semua stakeholder untuk menjadi tenaga sukarelawan mengawasi gerak langkah rentenir. Daerah situ sama semua. Banyak itu semua di daerah situ terjerat itu. 1 bulan harus selesai. 1 bulan harus selesai. Iya, gitu. Ibu anaknya banyak, Ibu berapa? 6 anaknya. Waduh. Nggak ada yang bantuin. Kalau ada modal ya jualan buah-buahan sama sayuran. Kalau nggak ada, kemarin juga kan buat ini bayaran anak, sempat libur dulu nggak jualan. Begitu soalnya ibu banyak anaknya, banyak yang makannya. Maksudnya ada bantuan buat dana usaha, terus ada penertiban buat jualan gitu kan. Aktivitas jualan di Punclut udah 8 tahun. 8 tahun. Selama 8 tahun ini belum pernah gitu data atau seperti apa? Udah. Itu kan lokasi di pinggir jalan itu. Lokasi di pinggir jalan. Nah, terus sekarang udah layak pakai, jadi nggak ada yang ganggu sana sini. Dengan adanya kartu tanda pengenal PKL ini, menurut Akang gimana? Ya lebih bagus, lebih yang dagang nggak was-was lah cek Sunana. Iya. Nggak takut ada usiran itu ini. Ada pelindungan buat para pedagang. Apalagi kan di Punclut kan itu daerahnya lokasi wisata kuliner sekarang kan. Lokasi kuliner. Harapannya Pak kalau udah ada kartu ini? Mudah-mudahan dari Pak Wali Kota ya bisa membantulah para PKL, khususnya warga Bandung dulu lah. Harapan saya. Kan setelah akan mendapatkan itu mungkin pemerintah kota mensyaratkan apa aja saat nanti ketika di lapangan? Belum tahu. Belum tahu. Cuman yang kedengar ada pinjaman khusus buat PKL. Oh, ada pinjaman. Kalau itu sistemnya kita bisa nyicil lah, insya Allah saya mau. Akang jualan apa? Sembako. Oh di sana sembako bukan makanan. Sembako.